Oke, Bapak Ibu, ini tema khotbah pada pagi hari ini. Temanya adalah menunggu sementara Allah bekerja. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan membawa kita untuk membaca satu teks saja, tetapi ada beberapa bagian Alkitab yang akan kita baca nanti. Jadi tidak akan ada pembacaan di awal. Ya biasanya kalau khotbah selalu diawali dengan membaca Alkitab dulu. Tapi nanti dalam khotbah ini kita akan membaca dari setiap poin-poin yang akan saya jelaskan kepada kita melalui khotbah pada pagi hari ini. Menunggu sementara Allah bekerja. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan begini, apa kira-kira yang paling membosankan dalam hidup ini? Nah, kita selalu akan mendengar kalau ada pertanyaan, apa yang paling membosankan? Dan sebagian kita pasti akan berkata, menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Ya, kita selalu mendengar ungkapan seperti ini. Ketika ada orang yang menunggu, sudah lama menunggu dan tidak kunjung datang yang dia tunggu, dia akan katakan, ini yang paling saya tidak suka, ini yang paling membosankan. Jadi menunggu adalah satu pekerjaan yang paling membosankan dalam kehidupan ini. Nah, apalagi Bapak Ibu, jika kita menunggu sesuatu yang tidak pasti, tidak ada kepastian, ini akan semakin membuat kita rumit. Bapak Ibu mungkin bisa mute ya, saya dengar suara-suara yang ini, mungkin bisa mute, dia punya mic supaya tidak akan ada suara kresek-kresek ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, apalagi jika ada yang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Ini membuat kita akan semakin merasa bosan, jenuh, kalau tidak pasti. Nah, Bapak Ibu, Saudara, kita ini suka dengan sesuatu yang pasti. Kita rencanakan ini, kita sudah buat deadline. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan ini bukan berarti bahwa membuat satu rencana, ada satu deadline, satu pekerjaan, atau di dalam keluarga, atau diri sendiri, bukan berarti tidak boleh membuatkan satu perencanaan. Tetapi Bapak Ibu, yang pada umumnya kita ini suka sesuatu yang pasti. Kita rencana ini dan ini harus terjadi. Kalau kita rencana tahun depan saya mau ke sini, itu kita berpikir bahwa itu harus terjadi. Kita mengaturnya dengan sedemikian rupa. Nah, itu tentu bukan satu hal yang salah, Bapak Ibu. Tetapi kita perlu melihat kepada kebenaran ini. Waktu kita berbeda dengan waktunya Tuhan. Ini menjadi persoalannya. Kita punya waktu, kita punya rencana. Kita mengatur sedemikian rencana-rencana dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, waktu Tuhan seringkali tidak sama dengan waktu yang telah kita rancang dalam kehidupan ini. Sehingga inilah yang membuat konflik di dalam diri kita, Bapak Ibu. Kita di satu sisi mau waktu kita yang terjadi. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa ada waktu Tuhan yang berbeda dengan waktu kita. Akhirnya terjadilah konflik di dalam diri saya dan saudara, kita mau ikut yang mana? Kalau mau ikut rencana kita, mau ikut waktu kita bisa lakukan. Tetapi kalau kita paksa melakukannya, kita tahu bahwa nanti pasti tidak akan sesuai dengan waktu, pasti akan ada yang salah karena melawan waktunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita manusia akan berkata, sekarang, pokoknya saya mau sekarang, hari ini harus terjadi, tidak boleh menundanya. Tapi seringkali Tuhan akan berkata, Bapak Ibu, waktu kita katakan sekarang, Tuhan bilang, tunggu dulu. Tuhan akan katakan sabar. Tuhan akan katakan, belum waktunya, jangan terburu-buru. Seringkali Tuhan akan interupsi saya dan saudara di dalam waktu-waktu yang kita rancang dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dari tema ini, menunggu waktu Allah bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk melihat dua kisah di dalam Alkitab. Satu dalam perjanjian lama yang akan saya ambil, yang mewakili perjanjian lama. Satu nanti yang akan kita lihat dalam perjanjian baru, yang akan berbicara tentang bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan mereka, dan bagaimana mereka menanti waktu Tuhan yang tepat di dalam kehidupan mereka. Sebenarnya ada begitu banyak kisah Alkitab yang menjelaskan tentang bagaimana
orang-orang yang menanti waktu Tuhan. Tetapi hari ini saya akan mengajak kita hanya dua saja kita pelajari. Satu perwakilan dari perjanjian lama, satu perwakilan dari perjanjian baru. Nah, kita mulai dari perjanjian lama, yaitu kisah perjalanan hidup Yusuf, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang perjalanan kehidupan Yusuf, itu terlalu banyak lika-likunya, Bapak Ibu. Tetapi Yusuf adalah seorang yang menunggu waktu Tuhan dalam jangka waktu yang cukup lama. Bapak Ibu kalau membaca dalam Kejadian pasal 37, di sana Bapak Ibu akan melihat satu kekacauan, ya. Seperti terjadi satu kekacauan di sana, tidak ada seperti harapan di sana, bahkan ada kemustahilan dalam kehidupan Yusuf di sana. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 7, tampaklah kita sedang di ladang. Ini adalah Yusuf yang sedang berbicara. Yusuf memberitahukan tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, ini disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nah, bukan cuma itu Bapak Ibu, dia kemudian memberitahukan lagi tentang mimpinya yang selanjutnya. Dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, Bapak Ibu, ketika saudara-saudaranya mendengarkan mimpi ini inilah yang membuat mereka tambah marah sama dia, tambah jengkel sama dia, dan mereka akhirnya merencanakan untuk membunuh Yusuf. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari hal ini mimpi, dua mimpi yang diceritakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, seringkali kita mendapati Tuhan memberitahukan tentang rencananya kepada manusia melalui mimpi. Seringkali ia berbicara melalui mimpi. Nah, kalau sekarang ditanyakan apakah Tuhan masih berbicara melalui mimpi pada masa sekarang ini, nah Bapak Ibu, kita tidak akan membahas akan hal itu, karena saya pikir itu akan butuh topik khusus untuk membicarakan tentang apakah Tuhan masih berbicara sampai pada hari ini melalui mimpi. Nah, kita akan fokus kepada bagaimana Tuhan memproses Yusuf dalam dia menanti waktu Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam dua mimpi ini kita dapat lihat bahwa Yusuf akan suatu hari kelak akan menjadi pemimpin dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, apakah mimpinya ini langsung terrealisasi? Tidak, Bapak Ibu. Kita lihat sekarang proses yang dialami oleh Yusuf. Waktu yang Yusuf lewati untuk menanti waktu Tuhan, merealisasikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Pertama, Bapak Ibu, dia kemudian mendapatkan tantangan di rumah ayahnya. Dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari saudara-saudaranya. Dan bahkan mereka ingin membunuh dia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita coba melihat kepada mimpi Yusuf dengan realita yang dia alami, hal yang sangat bertentangan. Dia akan menjadi pemimpin. Dia akan menjadi orang yang hebat. Tetapi di dalam realita hidupnya, saudara-saudaranya memperlakukan dia dengan tidak baik. Dan bahkan kalau kita lihat cerita Alkitab ini, Bapak Ibu, akhirnya mereka menjual dia dan akhirnya dia sampai di Mesir menjadi budak di sana. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dari proses yang pertama, dia mengalami proses di rumah ayahnya, dan yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh Yusuf adalah ketika dia berada di rumah Potifar. Kita tahu cerita ini, ketika istri Potifar ingin mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia dan Yusuf menolak akan hal itu, maka kemudian istri Potifar memfitnah dia, dan kemudian ini menyebabkan Yusuf masuk ke dalam penjara. Nah, coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Mimpi Yusuf luar biasa. Dia akan disembah, akan menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang pemimpin. Tetapi realitanya lagi-lagi kita lihat tidak sesuai. Justru dia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, dan bahkan dia seakan-akan dia semakin jauh dari mimpinya itu, Bapak Ibu.
Dan ini yang lebih menyedihkan. Ketika ia berada di penjara, Bapak Ibu, kelihatannya habislah Yusuf di sini. Seakan-akan kita lihat di sini mimpi Yusuf itu tidak akan pernah bisa terrealisasi. Bagaimana mungkin bisa terrealisasi? Dia ada di penjara, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ketika dia ada di penjara, dia sempat memberitahukan kepada juru minum. Waktu dia memberitahukan arti mimpi juru minum dan juru roti, dan dia berpesan kepada juru minum, kalau nanti dia sudah keluar, tolong ingat dia, ingat Yusuf. Itu pesan Yusuf kepada dia. Yusuf berharap, oh jangan-jangan masih ada secerca harapan untuk dia bebas dari penjara. Sehingga dia menyampaikan kepada juru minum, tolong ingat saya. Tetapi Bapak Ibu, realita yang terjadi adalah ketika juru minum itu kemudian dibebaskan dan dia sudah mendapatkan ke posisinya semula, juru minum ini kembali lagi melupakan Yusuf. Melupakan Yusuf. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu, semakin tidak pasti. Semakin tidak pasti perjalanan hidup Yusuf. Semakin jauh dia dari janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita sampai pada Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 41, nanti Bapak Ibu punya waktu setelah ibadah bisa membaca bagian firman Tuhan ini. Ini menarik sekali kisahnya. Nah Bapak Ibu, dalam waktu yang cukup panjang, tidak membuat Tuhan melupakan Yusuf. Meskipun itu dari sisi manusia kita lihat, oh itu suatu hal yang tidak mungkin lagi bisa terrealisasi. Aduh, sudah terlalu panjang, terlalu lama. Tetapi Tuhan tidak lupa kepada apa yang Tuhan telah sampaikan kepada Yusuf. Nah Bapak Ibu, berapa lama Yusuf menantikan waktu Tuhan merealisasikan janjinya itu dalam hidupnya? Kita baca dalam Kejadian pasal 37 ayat 2 Bapak Ibu. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi waktu Yusuf memberitahukan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, waktu itu dia sedang berumur 17 tahun. Sekarang pertanyaannya, kapan mimpi itu terrealisasi? Kejadian pasal 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu, ada 13 tahun masa penantian Yusuf dari janjinya, janji Tuhan. 13 tahun masa penantian. Ini bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Kita menunggu 1 jam saja itu sudah rasanya sangat lama bagi kita. Apalagi 1 minggu, 2 minggu. Ini 13 tahun Yusuf menantikan waktu Tuhan tiba dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa penantian yang cukup panjang dilalui oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Yusuf ini kelihatannya sangat bertentangan dengan mimpinya. Ia menunjukkan bahwa ia disembah itu mimpinya. Tetapi memang pada akhirnya Bapak Ibu, mimpinya itu digenapi. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara pada hari ini. Sekalipun fakta hidup kita ini kelihatannya bertentangan dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan, tetaplah percaya pada janji Tuhan. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik bagi saya dan saudara. Meskipun kelihatannya satu hal yang tidak mungkin, satu hal yang sangat mustahil, dan bahkan kelihatannya waktu itu cukup lama dan tidak akan terrealisasi Bapak Ibu. Tapi percayalah kepada waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti akan terrealisasi dalam kehidupan saya dan saudara. Sekarang kita masuk kepada hal yang kedua. Contoh yang kedua di dalam perjanjian baru. Ini adalah kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Bapak Ibu nanti bisa membaca juga secara keseluruhan bagian firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Lazarus sedang mengalami sakit. Dalam ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi Bapak Ibu, Maria dan Marta, jadi mereka
tiga bersaudara ya, ada Maria, Marta, dan ada Yusuf. Maria dan Marta memberitahukan berita kepada Tuhan Yesus bahwa saudara mereka Lazarus sedang mengalami sakit. Bapak Ibu, kalau mereka mengirim berita seperti ini, apakah ini hanya sebatas info atau mereka berharap Yesus akan datang menyembuhkan saudara mereka? Kalau mereka mengirimkan info seperti ini, pasti ada satu harapan bagi mereka untuk Yesus pergi ke sana agar saudara mereka disembuhkan. Tapi Bapak Ibu, ketika mereka memberitahukan berita ini kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Apa respon Yesus kepada mereka? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lihat itu, kita lihat dulu ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Artinya Bapak Ibu, relasi mereka ini sangat dekat. Waktu mereka beritahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit, karena mereka punya kedekatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Yesus itu mengasihi mereka. Dan kalau Yesus mengasihi mereka, sudah seharusnya Yesus langsung pergi, Bapak Ibu. Dia pergi dan tidak menunda waktu. Nah, kita lihat di sini. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika mendengar berita yang disampaikan oleh Marta. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, nah Bapak Ibu tolong garis bawahi kata sengaja. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini menarik Bapak Ibu. Kalau saya coba mencari dalam beberapa terjemahan, ada beberapa terjemahan yang lain tidak menggunakan kata sengaja. Tetapi dalam beberapa terjemahan, salah satunya ini adalah terjemahan baru, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan arti di sini, ia sengaja tinggal 2 hari. Sengaja tidak pergi langsung pada waktu itu. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, bukankah Yesus ini mengasihi mereka, tetapi mengapa dia sengaja untuk menunda pergi pada waktu itu? Bapak Ibu, kita sekarang coba lihat kalau seandainya tidak ada kata sengaja dan dia menunda tidak pergi dalam dua hari. Minimal ada tiga alasan Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak pergi, bisa jadi alasannya ya karena Yesus memang tidak mau pergi Bapak Ibu. Ini alasan pertama kalau seandainya dia tidak pergi. Tapi yang kedua, Yesus tidak pergi karena memang dia lupa bahwa Maria pernah memberitahukan bahwa Lazarus sedang sakit. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah kenapa dia tidak pergi, karena dia sengaja. Berarti ada tiga alasan ini Bapak Ibu, mengapa Yesus tidak langsung pergi. Kalau alasan yang pertama dikatakan karena dia tidak mau pergi, tidak mungkin. Karena pada akhirnya nanti Yesus pada hari keempat Yesus ada di sana untuk membangkitkan Lazarus. Artinya alasan pertama ini tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus tidak pergi. Kalau alasan yang kedua bahwa Yesus itu lupa, tidak mungkin juga Yesus lupa. Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapak Ibu. Dia tahu segala sesuatu. Dan tidak mungkin Allah lupa. Dan alasan yang sangat-sangat masuk akal adalah Bapak Ibu, dia sengaja. Yesus sengaja untuk tidak pergi waktu dia langsung mendengar berita itu. Padahal Maria dan Marta itu sangat berharap bahwa Yesus itu langsung pergi. Karena bagi mereka untuk menyembuhkan seorang yang sakit pada waktu itu adalah sesuatu yang mendesak sekali. Ya, orang sedang sakit Bapak Ibu. Kenapa harus ditunda? Ini hal yang mendesak bagi mereka. Tapi Yesus menunda. Dia sengaja lagi Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat. Apa yang mendesak menurut kita Bapak Ibu, seringkali tidak mendesak bagi Tuhan. Tetapi apa yang mendesak bagi Tuhan seringkali kita menganggap tidak mendesak. Saya ulangi lagi. Apa yang mendesak menurut kita seringkali tidak mendesak bagi Tuhan. Tetapi apa yang mendesak bagi Tuhan seringkali tidak mendesak, kita menganggapnya tidak mendesak. Salah satu contoh Bapak Ibu dalam hal memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan sesuatu yang tidak mendesak, itu sesuatu yang mendesak. Perintah Tuhan yang mendesak harus saya dan saudara sampaikan kepada seluruh orang yang belum percaya. Tapi seringkali kita menganggap itu sesuatu yang tidak mendesak. Tetapi sesuatu yang mendesak menurut kita seringkali itu tidak mendesak bagi Tuhan. Nah, kita lanjutkan perjalanan ini Bapak Ibu. Ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, lihat Bapak Ibu. Ini seperti ada nada kekecewaan mereka kepada Yesus.
Kalau saja Tuhan langsung hadir pada waktu itu, pasti saudara kami tidak akan mati. Bapak Ibu, di sisi lain mereka percaya bahwa Yesus itu punya kuasa, makanya mereka memanggil Yesus untuk datang supaya bisa menyembuhkan Lazarus pada waktu itu. Tetapi karena Yesus terlambat, maka saudara mereka itu akhirnya mati, Bapak Ibu. Bagi mereka, Yesus terlambat, sehingga saudara mereka mati. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah pertolongan Tuhan itu terlambat? Apakah waktu Allah terlambat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Maria dan Marta, di dalam keterbatasan mereka memahami siapa itu Yesus, sehingga mereka mengatakan bahwa, oh, engkau terlambat datang. Kalau engkau tidak terlambat, saudara kami tidak akan mati. Bukankah kata-kata seperti ini juga seringkali muncul dalam kehidupan saya dan saudara pada hari ini? Kalau saja saya tidak terlambat masukkan berkas saya, pasti saya akan dapat proyek ini. Kalau berkas saya cepat masuk, saya akan mendapatkan posisi ini, saya akan menjadi ini. Kalau saja tidak terlambat dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, pasti keadaannya tidak seperti ini. Kalau saya tidak terlambat, pasti dia akan sembuh. Kalau saya tidak terlambat, dia tidak akan mengalami kematian. Ini karena terlambat sedetik saja, makanya dia mati. Kalau saja tidak terlambat, kalau saja tidak terlambat. Inilah kata-kata yang seringkali muncul dalam diri saya dan saudara ketika kita melihat sesuatu realita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bukan Bapak Ibu? Kalau saja tidak terlambat, pasti akan begini. Itu cara kita berpikir dari sisi manusia. Bapak Ibu, saya mau sedikit bersaksi tentang saya juga mengalami hal seperti ini. Saya pun juga sempat berpikir seperti ini dengan Tuhan dalam beberapa waktu ini. Hari Kamis yang lalu, Bapak Ibu, istri dan anak-anak bersama dengan Ibu Isma, mereka dalam perjalanan dari Sulawesi Tengah, Morowali, menuju ke Makassar. Ikut bis. Dan mereka dalam perjalanan itu, Bapak Ibu, kurang lebih jarak tempuh itu kalau normal saya 17 jam ya, kurang lebih. Dalam perjalanan mereka, Bapak Ibu, akhirnya ternyata ada kendala di pertengahan jalan. Kendalanya adalah bus yang mereka tumpangi itu dan ada bus yang lain mengalami kemacetan, antrian yang cukup panjang karena ada salah satu mobil yang berputar arah pada waktu itu karena jalan sangat licin, sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang, sangat panjang Bapak Ibu. Dan mereka menunggu di situ, ada alat berat juga yang membantu untuk menolong supaya bisa bus yang terputar itu bisa diperbaiki posisinya kembali supaya bisa berjalan dengan baik. Tapi Bapak Ibu, waktu yang cukup lama mereka harus menunggu di situ. Dari jam 4 sore kalau tidak salah, jam 4 sore mereka menunggu sampai malam. Saya terus pantau Bapak Ibu telepon mereka karena hari Sabtu harus mereka berangkat ke Merauke karena sudah pesan tiket pesawat. Dan Bapak Ibu sampai tengah malam saya telepon istri, dia bilang mereka masih ada di situ. Saya sudah berpikir wah ini akan sulit kalau mereka terlambat karena harus kejar swab PCR di Makassar. Telepon dan kalau tidak salah jam 4 subuh istri sampaikan mereka keluar dari tempat itu. Ada kurang lebih 12 jam mereka terjebak macet pada waktu itu. Mereka tiba di Makassar pada malam hari, mereka cari tempat PCR Bapak Ibu. Kita tahu bahwa itu bukan satu hal yang mudah untuk mencarinya di masa-masa sekarang ini. Dan sampai jam setengah 10 malam saya terus telepon dia bagaimana, apakah ada tempat PCR, dia bilang tidak ada. Akhirnya Bapak Ibu saya kemudian mulai berpikir begini, kalau saja bus itu tidak macet pada waktu itu, mereka akan tiba, pasti mereka akan bisa sempat PCR pada
hari itu. Karena kalau normalnya Bapak Ibu tiba pagi, sepanjang hari itu masih ada waktu untuk melakukan PCR. Kemudian saya terus berpikir, kenapa harus seperti itu? Kalau tidak macet, mereka sudah tiba di Makassar dan mereka bisa tiba di Merauke hari Sabtu kemarin ini. Saya terus berpikir seperti itu. Saya disadarkan oleh Tuhan. Ternyata apa yang saya alami ini Tuhan sedang proses hidup saya juga, Bapak Ibu. Tuhan sedang proses saya untuk melihat Tuhan bekerja di dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan seperti ini. Dan saya disadarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penundaan, keterlambatan, dan bahkan pembatalan sekalipun dalam setiap rencana kita, ada dalam rencana dan waktu Tuhan yang tidak dapat kita pahami. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Penundaan. Tuhan seringkali menunda setiap apa yang kita telah rencanakan. Karena Tuhan bilang belum waktunya. Tuhan seringkali seperti mengulur waktu Bapak Ibu. Bagi kita itu seperti terulur waktu. Tetapi bagi Tuhan belum waktunya. Dan bahkan Tuhan kadang-kala membatalkan setiap rencana kita. Karena ada rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Dan ada waktu Tuhan yang kita sulit untuk pahami dengan keterbatasan yang ada pada saya dan saudara pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam semua hal ini Bapak Ibu, apa tujuan dari waktu Tuhan menyatakan seperti ini kepada saya dan saudara? Kalau kita memperhatikan dalam kisah Lazarus dibangkitkan ini, dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi inilah tujuan Tuhan. Mengapa dia sengaja untuk tidak pergi langsung pada waktu itu, 4 hari setelah itu baru dia pergi. Lazarus sudah mati Bapak Ibu. Kenapa dia sengaja untuk menunda waktu pergi? Karena ada tujuan Tuhan di sana. Tujuannya apa? Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui penundaan itu. Nah Bapak Ibu, ini dari sisi Lazarus dan dari cerita Lazarus ini. Kemudian kalau kita lihat dari kisah Yusuf tadi Bapak Ibu, apa tujuan Tuhan ketika Tuhan memproses Yusuf untuk menanti waktu yang cukup panjang? Menanti waktu Tuhan, kapan dia harus mendapatkan posisi itu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kejadian pasal 50 ayat yang 20 berkata seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Selanjutnya yang paling menarik Bapak Ibu. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini tujuan Tuhan Bapak Ibu. Jadi Tuhan waktu memproses Yusuf, untuk menanti waktu Tuhan pada waktu itu bukan untuk kepentingan Yusuf sendiri, Bapak Ibu. Bukan untuk kepentingan Yusuf. Tetapi ada satu rencana Tuhan yang cukup besar bagi bangsa itu. Jadi untuk bangsa yang besar, bukan hanya untuk kepentingan Yusuf. Sama juga peristiwa yang tadi tentang Lazarus dan Maria dan Marta. Kepentingannya bukan hanya kepada Lazarus, Bapak Ibu, bukan supaya Lazarus dibangkitkan, bukan. Tapi kepentingannya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini. Ketika Tuhan memproses kita dengan waktu Tuhan, Tuhan membatalkan, menunda, sengaja mengulur waktu, kelihatan dari sisi manusia Bapak Ibu. Selalu ada tujuannya bagi saya dan saudara. Tujuannya bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk kita semakin jaya, semakin hebat. Bukan. Tetapi untuk kemudian nama Tuhan dimuliakan. Selalu untuk kepentingan bagi banyak orang. Melalui kepentingan ini, Tuhan lagi ditinggikan dan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Ketika kita belajar tentang waktu Tuhan, apa yang saya dan saudara bisa petik dari kisah waktu Tuhan ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kita belajar mempercayai Tuhan secara penuh. Ketika kita katakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, maka itu artinya Bapak Ibu kita juga percaya kepada waktunya Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus setia untuk menanti janji Tuhan, setia untuk menunggu waktu Tuhan.
Kita tidak akan memaksa waktu kita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu yang memegang otoritas dalam hidup kita. Jadi kita belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktu Tuhan. Ini yang pertama. Dalam semua waktu yang kita hadapi, kita belajar untuk percaya Tuhan secara penuh. Jadi ketika saya dan saudara menunggu waktu Tuhan, itu buktinya kita sedang mempercayai Tuhan. Karena tidak mudah Bapak Ibu mempercayai Tuhan dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu coba lihat kehidupan Yusuf. Waktu dia menanti janji Tuhan, waktu dia menunggu waktu Tuhan, itu tidak mudah. Waktu saat ini Bapak Ibu, kalau saya dan saudara menunggu seseorang, atau kita dalam posisi menunggu, tetapi kita dalam kondisi aman, kita berada di kursi yang empuk, kita berada di ruangan AC, kita berada ada TV yang besar, kita bisa nonton siaran apa saja sementara kita menunggu, kita mungkin tidak akan terasa sangat jenuh ketika kita menunggu dalam posisi itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menunggu di dalam ketidakpastian, tetapi dan ditambah lagi Bapak Ibu, kita dalam kondisi yang sulit, kita berada di tempat yang panas dan lain sebagainya, itu mudah bagi kita akan mempersalahkan Tuhan, dan kemudian saya sudah ikut waktu Tuhan. Kayaknya ini tidak mungkin, saya lebih baik pakai waktu saya. Nah Bapak Ibu, kita lihat Yusuf. Waktu dia menanti janji Tuhan itu, dia mengalami proses demi proses, dan proses-proses yang dia alami ini adalah proses yang tidak menyenangkan sama sekali. Tetapi dia belajar untuk mempercayai Tuhan dalam proses waktu Tuhan bagi kehidupannya. Yang kedua yang kita pelajari dari hal ini Bapak Ibu, ketika kita menunggu waktu Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara, maka di sini juga Tuhan mau membentuk saya dan saudara. Dalam kita menanti, sementara saya dan saudara menanti Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi kita, waktu Tuhan merealisasikan apa yang dia telah janjikan bagi saya dan saudara, di dalam proses itu Tuhan mau membentuk kehidupan kita. Dia mau bentuk kehidupan kita, bentuk karakter kita, bentuk kesabaran kita, dan lain sebagainya. Tuhan mau bentuk semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang dibentuk di dalam kita menunggu adalah membentuk kesabaran saya dan saudara. Seringkali kita tidak sabar, bukan? Kita tidak sabar, misalnya tidak sabar dengan satu proses seseorang. Misalnya saya ambil contoh seorang pasangan, suami atau istri. Dia suami atau istri tidak bersabar, kapan pasangan saya bisa berubah? Saya sudah berdoa kepada pasangan saya, tapi kenapa sampai sekarang ini kok kelihatan dia tidak berubah? Masih seperti ini. Seringkali kita tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, kita tidak sabar. Kita merasa bahwa itu sudah terlampau jauh sekali waktu yang kita sudah buang untuk memberikan pengertian kepada pasangan kita. Tetapi Tuhan bilang, belum waktunya. Ada waktu Tuhan bagi orang tersebut. Kita tidak bisa memaksa seseorang berubah dengan cara kita. Kita mungkin di dalam dunia pelayanan, kita pengennya kenapa pelayanan seperti ini, harusnya pelayanan seperti ini, kita harusnya seperti ini. Seringkali kita berpikir seperti itu. Tuhan bilang, belum waktunya, sabar sebentar. Belum waktunya Tuhan untuk menyatakan hal itu. Mungkin dalam pekerjaan kita berpikir, kenapa pekerjaan saya begini-begini terus? Kapan saya akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi, dan lain sebagainya. Kita terus berpikir seperti itu, tidak sabar menunggu. Tapi Tuhan bilang, tunggu waktuku, ada waktuku nanti yang akan kunyatakan. Dan waktu Tuhan itu selalu waktu yang terbaik yang Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu, ini bagian yang terakhir. Di dalam kita menunggu waktu Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, jangan lewatkan setiap proses Tuhan dalam hidupmu tanpa engkau belajar sesuatu dari proses tersebut. Saya ulangi lagi. Jangan lewatkan setiap proses Tuhan dalam hidupmu tanpa engkau belajar sesuatu dari proses tersebut. Bapak Ibu, di dalam kita menanti waktu Tuhan itu, jangan lewatkan itu dengan percuma Bapak Ibu. Karena dalam kita menanti waktu Tuhan itu, Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang membentuk karakter kita dan lain sebagainya. Jadi biarlah kita menunggu waktu Tuhan itu. Tuhan terus memproses kehidupan saya dan saudara. Kita semakin hari, semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini.
biarlah kita belajar untuk melihat dan menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik bagi saya dan saudara. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Bagi kita terlambat, tapi bagi Tuhan tidak. Bila kebenaran firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk melihat dan menjalani kehidupan ini, tidak hanya melihat kehidupan ini, menjalani kehidupan ini dengan cara kita, hanya dengan waktu kita, tapi biarlah kita menyerahkan semua yang kita jalani ini, rencana-rencana kita, menyerahkannya kepada waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Mari kita berdoa.